pemirsa, BMKG membagikan peta seismisitas di Pulau Jawa periode tahun 2009 hingga 2020 melalui media sosial Twitter. Peta yang juga disebut sebagai peta aktivitas gempa di Pulau Jawa tersebut menunjukkan sebaran pusat gempa di Pulau Jawa pada periode 2009 hingga 2020. Dan untuk membahas apa itu sebenarnya peta seismisitas dan juga bagaimana untuk menyikapinya, kita akan berbincang langsung bersama dengan Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, ada Bapak Daryono. Selamat pagi, Pak Daryono. Pagi Pak Daryono, salam sehat. Selamat pagi, sehat selalu. Pak Daryono, Anda membagikan peta ini di Twitter Anda. Apa maksud dari peta aktivitas gempa ini? Apa yang harus dipahami masyarakat dari informasi ini, Pak? Iya, Pak. Jadi ini sebenarnya bagian dari edukasi mitigasi kita ya, bahwa kita harus mengenal aktivitas kegempaan di wilayah kita, di sekitar rumah kita, di tempat kita bekerja. Sehingga ini saya sampaikan karena memang timingnya tepat ya. Kalau kami menyampaikan tidak pas pada situasi seperti ini, mungkin tidak pernah mendapat perhatian. Tapi dengan adanya bertepatan dengan peristiwa gempa Cianjur ini, kami merasa bahwa peta ini akan menjadi perhatian publik sehingga masyarakat bisa tahu bahwa Pulau Jawa itu sebenarnya banyak sekali terdapat aktivitas kegempaan ya. Dan kalau kita melihat dalam peta kegempaan Jawa ini, dan ini saya fokuskan untuk peta-peta kerak dangkal ya, peta aktivitas gempa kerak dangkal, lalu shallow crustal earthquake ya. Yang ini juga merupakan satu tipe dengan sumber gempa yang menjadi pembangkit gempa di Cianjur ini. Jadi gempa kerak dangkal itu kedalamannya kurang dari 30 km dan ada di permukaan. Ya. Jadi memang gempa-gempa semacam ini tidak butuh magnitudo besar untuk menimbulkan kerusakan bangunan rumah ya. Sebagai contoh, gempa Banjarnegara itu hanya 4,2, ratusan rumah rusak. Ini sebuah gambaran betapa pentingnya kita memahami aktivitas gempa dangkal ini. Dan ini menjadi catatan penting kita bahwa kalau di tempat tinggal Anda terdapat titik aktivitas ini, artinya di situ ada sumber gempa. Sehingga kita perlu memperkuat bangunan rumah kita, bahwa kita tidak boleh membangun rumah asal bangun, tembok asal bangun, tembok asal bataku berdiri dengan semen yang sederhana, tanpa besi tulangan, tanpa ikatan-ikatan pada kolomnya dengan besi, itu sangat berbahaya sekali. Sehingga penting untuk merealisasikan bangunan tahan gempa ya, yang berdesain kuat ya, struktur besi, tulangan yang kokoh. Kemudian kalau belum mampu seperti itu, sebaiknya rumahnya terbuat dari kayu dan bambu yang didesain menarik. Ini lebih ringan, fleksibel dalam menahan guncangan. Yang nggak boleh adalah asal bangun. Kalau rumah tembok asal bangun yang tidak standar itu yang sangat berbahaya, karena memang kawasan kita banyak sekali sumber-sumber gempa aktif, Mbak. Baik, Pak Daryono, kalau kita lihat di peta ini kan ada beberapa warna, ada warna hijau, tapi lebih dominan ke warna merah. Apa maksudnya warna-warna ini? Mungkin bisa dijelaskan secara ringan kepada pemirsa yang ada di rumah, dan apakah di atas titik-titik berwarna merah ini bisa dibangun bangunan? Iya, jadi kalau kita melihat legend atau legenda dari peta ini, kita melihat adanya titik-titik merah ya. Merah itu kedalamannya itu, sumber gempanya itu kurang dari 5 km. Artinya sangat dangkal. Kemudian kalau yang antara merah dan oranye itu ada merah muda ya. Itu kedalamannya 5 hingga 10 km. Nah, kalau yang oranye itu 10 hingga 15 km. Kemudian 10 sampai 15 ini yang oranye ini adalah sumber gempa yang kemarin mengguncang Cianjur itu ya. Kemudian kalau yang hijau kekuningan itu kedalamannya 15 sampai 20. Nah, yang hijau itu gempa dangkal paling dalam ya, 20 sampai 30 km. Tapi ini semua merupakan sumber gempa kerak dangkal ya. Jadi jika terjadi gempa kuat, itu energi sampai di permukaan itu masih utuh ya, soalnya hanya sedikit sekali mengalami perlemahan atau atenuasi ya. Tapi yang pasti energi itu akan terpancar dari pusat gempa itu sampai di permukaan itu masih kuat sekali. Sehingga kalau di atasnya rumahnya ada standar ya roboh, kemudian tebing-tebing yang tidak stabil lerengnya itu akan longsor. Jadi seperti itu, Mas. Jadi ya.
Pak Daryono, kalau kita lihat di titik-titik ini pasti ada banyak rumah warga, ada banyak gedung-gedung, fasilitas publik. Ya. Nah, dengan bahaya ancamannya seperti itu, apa yang harus dikerjakan saat ini oleh masyarakat yang tinggal di sana? Iya, jadi di daerah rawan gempa itu, Mbak, Mas, itu bukan berarti kita harus tidak tinggal di situ. Tetapi daerah rawan gempa itu bisa ditinggali asal tadi itu memenuhi kaidah-kaidah bangunan aman tahan gempa dan aman gempa itu. Sebenarnya tidak mudah untuk menaati ini, Mbak. Mau bangunan yang kokoh, standar aman gempa, tahan gempa, yang struktur kuat, ya tentunya kita spend kita mengeluarkan dana yang nggak ya. Tapi kalau belum mampu ya rumah kayu, bambu desain menarik. Solusinya yaitu, Mbak, mudah. Jadi kalau kita bisa memilih dua opsi itu, silahkan gempa terjadi, kita akan aman. Jadi, baik, jadi itu. Kemudian kita tidak apa-apa tinggal di sana, tapi membangun rumah dengan kaedah rumah tahan gempa yang sewajarnya, begitu ya, Pak. Pak, kalau bicara potensi munculnya gempa kerak dangkal itu bisakah diprediksi potensi munculnya gempanya? Hingga saat ini belum ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang bisa memprediksi kapan, di mana, berapa kuat gempa akan terjadi, Mbak. Sehingga solusinya yang paling aman itu sudah buatlah aman bangunan tahan gempa atau bangunan ringan yang berbahan yang berbadan kaedah lebih desain menarik. Solusinya itu, Mbak. Jadi kita sebenarnya tidak perlu yang nggak boleh itu hanya jangan bangun rumah tembok asal bangun itu aja, Mbak. Jadi gampang saja sebenarnya solusinya itu. Dan perencanaan tata ruang ya, Mbak ya. Jadi kita itu tahu bahwa gempa itu sebenarnya merusak itu bukan hanya karena magnitudonya saja atau karena jaraknya ya, tapi tanah setempat itu sangat menentukan. Nah, kejadian di Cianjur itu sudah dangkal, energi terpancar sampai di permukaan masih utuh. Rumahnya juga, lahannya dulu ya, lahannya itu tanahnya lunak karena itu endapan gunung api purba ya, sehingga tanahnya itu soft sediment, tanah lunak itu akan berresonansi, akan mengalami amplifikasi perbesaran guncangan. Nah, kebetulan kok ya rumahnya banyak yang asal bangun, rumah tembok sederhana, kemudian juga pusatnya juga di permukiman. Nah, ini semuanya menjadi faktor pendorong mengapa gempa di Cianjur itu sangat destruktif dan deadly ya, sangat merusak dan sangat mematikan. Itu yang menjadi faktor penyebabnya, dan itu semua kita bisa pelajari dan bisa kita antisipasi sebelumnya, Mbak. Baik. Tapi Pak Daryono, sejauh mana koordinasi yang sudah dilakukan dari BMKG untuk memberikan rekomendasi kepada pihak-pihak terkait, seperti misalkan karena kan sudah ada peta ini sudah ditahu begitu titik-titiknya, dan Anda juga tadi katakan ada banyak lagi potensi tanah yang labil, kemudian ada bangunan yang juga bisa berpotensi hancur ketika ada goncangan. Sejauh mana untuk memetakan bahwa ada misalkan muncul adanya peta untuk dilarang dibangun di tempat ini karena memang potensinya yang juga sudah cukup besar, dan juga mungkin kondisi kontur tanah yang juga bisa memunculkan longsor misalkan. Seperti apa koordinasi dengan pihak terkait sejauh ini dari BMKG? Iya, Mas. Jadi sebenarnya aturan mengenai itu sudah ada ya, dari PUPR sudah ada, kemudian building code juga ada. Kita mau mengasuh sumber gempa mana agar rumah kita kuat, itu sudah ada. Peta SNI-nya juga ada. Hanya kita butuh pengawalan, Mas. Kemudian juga ya nggak boleh bangun itu kalau benar-benar kita mengenali jalur sesar dan nampak di permukaan, sebuah alignment, sebuah pelurusan, kita bangun di atas itu baru nggak boleh. Tetapi kalau di luar jalur sesar itu boleh, asalkan memenuhi kaidah bangunan tahan gempa. Dan kita selalu berkoordinasi dengan PUPR, pemerintah daerah, dan BPBD, kemudian juga BNPB. Kita selalu mengadakan sosialisasi semacam ini. Tapi itu terlalu banyak yang harus kita tangani, sementara tenaga sosialisasi juga terbatas, kemudian juga bagaimana juga kegiatan-kegiatan ini juga perlu mendapatkan pendanaan yang cukup ya, sehingga multisektoral, multi lembaga, perguruan tinggi, para komunitas itu juga sebenarnya bisa terlibat semua dalam mensosialisasikan ini, Pak. Pak Daryono, kalau dari sejauh ini pemantauan BMKG di jalur sesar yang seharusnya tidak ada bangunan-bangunan yang ada di sana, apakah sudah ditaati oleh mungkin pemerintah daerah, pihak swasta, pihak terkait yang membangun bangunan di sana? Sebagian sudah ada, Mbak. Nah, sebagian juga perlu kita lakukan sosialisasi lebih giat lagi. Kita senang ya, apa yang terjadi di Lembang itu sudah ada rambu sesar ya, rambu sesar. Di sinilah jalur sesar Lembang. Itu bagian dari edukasi, juga merupakan sebuah informasi bagi masyarakat bahwa perlu ada kesiapsiagaan terkait dengan
adanya jalur sesar itu, sehingga masyarakat yang tidak tahu pun jadi tahu. Sehingga perlu ke depan itu jalur sesar di Pulau Jawa dan Indonesia itu idealnya harus kita berikan rambu dan kita perkuat sosialisasi di sepanjang jalur sesar itu, sehingga masyarakat benar paham tidak hanya bangunan aman gempa dan tahan gempa yang harus dibangun, tapi juga cara selamat saat menghadapi gempa seperti apa. Jangan sampai guncangan kuat kita malah menerobos lari keluar rumah. Nah, itu juga berbahaya. Baik. Pak Daryono, singkat saja, daerah mana yang masih butuh perhatian karena ada banyak bangunan di jalur sesarnya? Ya, di daerah Jawa Barat dan Banten bagian selatan, kemudian di daerah Yogyakarta, kemudian juga di daerah Cirebon, Kuningan sampai Subang, kemudian juga di daerah ujung timur Pulau Jawa, di daerah Situbondo, Banyuwangi bagian utara, Madura, kemudian di daerah Demak, Pati, itu semua Yogyakarta, di Bantul, itu juga semua daerah-daerah yang perlu kita perhatian agar disosialisasi lebih giat lagi dan lebih sering. Baik, ya terima kasih Kepala Pusat Gempa Bumi dan juga Tsunami BMKG Bapak Daryono sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Sehat selalu, selamat kembali beraktivitas Pak Daryono. Terima kasih Pak Daryono.